Kedua, panggilan untuk jangan golput. Film ini mempertegas bahwa kita harus mengalahkan rezim yang sewenang-wenang. Jangan kemudian menjadikan golput sebagai alasan lari dari tanggung jawab politik warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan viralnya film Dirty Fort trending di seluruh platform sosial media dan banyak dibicarakan. Bahkan yang lebih aneh lagi, banyak pendukung-pendukung dari paslon 02 mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Jadi banyak mereka memberi argumentasi film Dirty Fort sengaja dikeluarkan di saat masa-masa tenang adalah bentuk propaganda yang dilakukan oleh paslon 01. Jadi dari pendukung paslon 02 ini hanya bisa memberi argumentasi tetapi tidak bisa membantahnya bukan dengan data. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, jadi sutradara dan 3 akademisi di Dirty Fort dilaporkan ke Mabes Polri. Jadi yang melaporkan ini Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia DPP Foxy melaporkan 4 orang terlibat dalam pembuatan film Dirty Fort. Dan juga yang melaporkan ini adalah relawan Prabowo Gibran juga melaporkan, yaitu sutradara dan 3 pemain film Dirty Fort ini ke Mabes Polri. Inilah kehancuran demokrasi. Setiap orang mengeluarkan pendapatnya dalam bentuk film dan membeberkan data dan fakta. Seharusnya juga harus diberi fakta tandingan ya. Jadi di mana fitnahnya itu? Sekarang jika ada orang memberikan fakta data malah dibungkam. Dan dari tim TKN Prabowo Gibran mengatakan film ini berisi sebagian adalah fitnah. Jadi saya pikir ya, memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini ya. Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu. Ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Nah ini karena mungkin elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis sekali putarannya itu 50% plus 1 suara, maka dilakukanlah cara-cara yang ini. Ya kami yakin ini pasti nggak laku ya di hati rakyat yang seperti ini. Rakyat sudah tahu ya apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang. Padahal bagi kita yang sudah menonton, pasti kita sudah melihat fakta dan data yang ditampilkan di sana. Di mana fitnahnya sebenarnya? Terus dengan hadirnya Gibran menjadi cawapres Prabowo, apakah itu juga merupakan bagian dari fitnah? Baik, coba kita melihat komentar dari Yusuf Kala dalam menanggapi film Dirty Fort. Bagaimana data petugas-petugas mempengaruhi orang, jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah, masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Jadi semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato, semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Jadi menurut Yusuf Kala, apa yang ditampilkan oleh sutradara di dalam video Dirty Fort, jadi sebenarnya masih hal ringan, ya belum ada yang lebih berat lagi. Jadi gara-gara itu saja, itu mereka sudah paniknya kelimpungan. Jadi data dan fakta bukan dibantah dengan fakta dan data juga, malah dengan argumentasi. Dan yang lebih parah lagi ya, pendukung-pendukung dari paslon 02 kita lihat di TikTok, di Instagram, bahkan di YouTube mereka selalu all in 02. Bahkan mereka hanya mengatakan itu adalah bentuk fitnah yang sengaja untuk menjegal suara dari paslon 02. Jadi ini aneh sekali. Dengan adanya data dan fakta mereka juga tidak terbuka pikirannya, tidak sadar dengan hancurnya, bobroknya demokrasi Indonesia kita sekarang. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen yang mengatakan bahwa Dirty Fort itu adalah film berisi fitnah.
Film Dirty Vote itu bukan fitnah. Saya akan paparkan satu dari sekian banyak kebenaran yang ada di dalam film tersebut. Ketika Pak Zainal Arifin Mokhtar memaparkan bahwa putusan 90 yang menjadi awal mula kekacauan ini semua, itu hanya dimulai dengan 3 alat bukti. Bayangkan, hanya dengan 3 alat bukti yang merupakan identitas dan peraturan yang bisa dicari di Google sebenarnya, tanpa ada ahli sedikit pun, tanpa ada saksi sedikit pun, tapi tiba-tiba bisa dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi dan bisa dijadikan tiket mendaftar cawapres dan mengacaukan demokrasi serta penegakan hukum konstitusi di Indonesia. Saya masih tidak habis pikir, teman-teman. Dalil berbobot macam apa yang ingin dibangun hanya dengan 3 alat bukti? Padahal di berbagai media sering kita mendengar pertanyaan dari mereka yang mengatakan bahwa presiden berpihak. Mana buktinya? Alah, gak usah bicara soal bukti. Tiketmu itu loh, cuma 3 alat bukti berperkara di Mahkamah Konstitusi. Puluhan bahkan ratusan alat bukti, saksi-saksi serta ahli-ahli, pertarungan argumentasi yang tajam, itu belum tentu menang. Jadi wajar saja jika ada anak muda, praktisi dan pemerhati hukum konstitusi yang sangat amat marah dan kecewa melihat hal ini. Dan kalau ada yang mendukung bahkan bangga dengan hal itu, ya saya tidak tahu apa dasarnya. Mungkin ingin cepat-cepat naik mercy. Jadi satu dari sekian banyak kebenaran yang ada di film Dirty Vote ini, orang awam pun bisa menilai bahwa betapa hukum sedang dihancurkan dan digunakan hanya untuk melanggengkan hasrat kekuasaan. Dan siapa yang diuntungkan? Rakyat? Saya tidak yakin. Pikir ulang. Nah, ini jelas sekali kata Abang Razib. Beliau sudah menjelaskan yang katanya film Dirty Vote itu fitnah. Padahal ada 3 alat bukti saja sudah bisa menjelaskan. Inilah kualitas pendukung-pendukung 02 tidak mau menerima fakta dan kebenaran. Padahal mereka kalau mau memakai 1% saja otaknya ya, untuk menonton dan mengamati apa yang ada di dalam film Dirty Vote, itu mungkin akan menyadarkan mereka. Tetapi mereka itu tidak dilakukan karena di dalam hati mereka ya itu sudah fanatik buta. Walaupun cawapresnya produk dari anak haram Mahkamah Konstitusi, jadi mereka abaikan. Jadi mereka tidak melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi bagi mereka ini adalah masalah biasa. Jadi masalah yang sangat biasa. Ini patut dipertanyakan kewarasannya ya. Baik, coba kita lihat komentar dari netizen lainnya. Lagi viral nih kemarin film Dirty Vote. Tapi tetap aja masih ada yang all in banget. All in Syaf mah nggak apa-apa. Tapi kalau ini all in tetap milih tanpa bergeming. Buset, kok bisa ya? Tapi menurutku nggak apa-apa banget. Itu bukan berarti mereka itu kurang berpendidikan, tidak kompeten, impoten. Bukan sama sekali. Teman-teman harus sadar di Indonesia ini ada beberapa kelompok atau individu yang dia tuh tidak punya pilihan lain selain mendukung ataupun memilih paslon tersebut. Karena kalau misalkan nggak milih, misalkan mereka terancam jabatannya, atau ketika mereka memilih dan mendukung, mereka akan mendapatkan keuntungan baik secara bisnis ataupun dalam hal lain. Jadi mereka pragmatis saja, mendukung karena mendapatkan keuntungan, dan itu nggak apa-apa banget. Karena actually politik is also a business gitu kan. Politik itu isinya adalah bisnis. Maka beruntunglah bagi kita yang bisa memilih dengan lebih bebas gitu, sesuai hati nurani kita, tanpa harus takut diancam atau lain sebagainya. Kalau kalian termasuk yang seperti itu, selamat king. Mahkota kalian sedang dibuat di DC Kangkung. Kalian harus bersyukur banget kalau kalian termasuk yang seperti itu. Intinya adalah, apapun alasan kalian memilih, jangan golput guys. Tetaplah memilih, tetaplah menyala abangku. Gunakan ilmu padi dan jagung. Atau kalau boleh saran nih buat kalian yang mungkin terpaksa memilih paslon tertentu gitu ya, silakan tunjukkan keberpihakan kalian di dunia luar. Tapi ketika di bilik suara, ditikung. Tusuknya jangan dari belakang, tapi dari bilik suara. Buset. Intinya sesuai hati nurani kalian yang benar gimana gitulah. Dan juga semoga tetap yang terbaik untuk Indonesia. Jadi kata Dr. Felix ini ya, kenapa di saat ada film Dirty Vote ya, diperlihatkan fakta dan data, tetapi mereka masih all in. Jadi ternyata bahwa sebagian dari mereka yang mendukung paslon 02 ini seperti artis yang kita lihat, mungkin bisa saja mereka dibayar ya, atau mereka tersandra. Ya kalau kita lihat dari koalisi mereka saja, yaitu partai politik seperti Golkar ya, terus PAN, itu sudah jelas mereka adalah menjadi tersandra sehingga harus memberi dukungan kepada paslon 02. Dirty Vote menggembarkan tim TKN Prabowo. Muncul film Dirty Vote, terbitlah klarifikasi dari tim TKN Prabowo dan merasa ini fitnah segala macam. Ya bantah aja, itu hoaxnya di mana? Itu semuanya fakta by design. Ini bukan dadakan tapi desain dari sebelum-sebelumnya, ingin melanggengkan pemerintahan atau kekuasaan Jokowi. Tidak mungkin 3 periode ya udah lewat tangan anaknya. Dan ini bukan soal wah ini yang bikin 01 dan 03 propaganda. Ya silakan aja, biarkan mana
yang disebut hoax, mana yang disebut fitnah. Itu semuanya fakta. Oke. Dan memang satu-satunya paslon yang merusak adalah Prabowo Gibran. Kalau misalnya Pak Prabowo bukan ngambil cawapresnya Gibran, it's okay. Dan Presiden gak usah ikut-ikut kampanye, it's okay. Dan bansos gak perlu dipolitisasi. Faktanya semuanya ada di Dirty Vote, kalian harus nonton. Ya betul, film Dirty Vote itu tergolong netral. Kita bisa melihat kenetralannya. Buktinya apa? Di Dirty Vote juga mengatakan bahwa ada kampanye terselubung di 01. Tapi cuma satu orang, Bu Ida, Menteri Ketenagakerjaan. Berarti apa? Itu juga dibahas. Hanya saja itu terfokus dengan yang sedang punya kekuasaan, yang punya potensi kecurangan dan mempunyai semua apa disebutnya ya, equipment, peralatan. Lalu di situ juga ada yang namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, disebar semuanya dan dikunci dengan kesalahan-kesalahan mereka. Akhirnya mau tidak mau dia harus memilih dan ikut dengan pilihan sang penguasa. Ini yang disebut by design. Oke, paham sampai di sini? Jadi jangan merasa jadi korban atau merasa terfitnah. Tunjukkan fitnahnya di mana, tunjukkan hoaxnya. Sebenarnya untuk membungkam orang yang mengatakan bahwa film Dirty Vote itu fitnah, jadi mereka harus memberikan fakta dan data juga ya. Jadi jangan hanya bisa mengatakan fitnah, tetapi tidak bisa memberikan fakta dan data bahwa itu fitnah. Jadi argumentasi harus dilawan dengan argumentasi. Fakta harus dilawan dengan fakta dan data juga. Buat yang sudah menonton film Dirty Vote, semoga film itu bisa membuka hati dan pikiran kalian mengenai fakta keadaan bangsa kita saat ini. Dan bagi yang belum sempat menonton, buruan nonton, karena Dirty Vote sangat mencerahkan. Kali ini gue mau menyoroti kubu 02, Prabowo Gibran, yang entah kenapa gelisah banget dan panik seperti orang kebakaran jenggot karena film Dirty Vote. Ada Habibur Rahman yang menyebut Dirty Vote sebagai fitnah. Kalau memang Dirty Vote adalah fitnah, maka itu adalah jenis fitnah yang menyertakan data dan fakta. Maka satu-satunya cara bagi kubu 02 untuk meng-counter itu adalah dengan menyajikan data dan fakta juga. Tapi kalau hanya bisa ngomong fitnah tanpa data dan fakta, maka sorry ya, gue sih lebih percaya dengan Dirty Vote yang data dan faktanya lengkap. Kemudian Habibur Rahman juga bilang kalau Dirty Vote mendegradasi pemilu 2024. Lah, justru Dirty Vote itu adalah bentuk kepedulian dan usaha untuk mengembalikan kehormatan pemilu kita. Karena di situ dibahas mengenai bentuk-bentuk kecurangan. Kemudian ada lagi dari kubu 02, Fadlizon, yang bilang kalau para aktor Dirty Vote yaitu Zainal Arifin Muchtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti adalah timnya Mahfud MD. Nah, kalau menurut gue begini, faktanya adalah Zainal Arifin Muchtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti dimasukkan dalam tim percepatan reformasi hukum oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2023. Dan tim ini dibentuk atas perintah langsung Presiden Jokowi, dan menurut Kepres nomor 68 tahun 2021, setiap keputusan menteri harus sepengetahuan dan dengan persetujuan Presiden. Jadi Jokowi atau ayahnya Gibran mengetahui dan merestui para aktor Dirty Vote untuk menjadi anggota tim percepatannya Mahfud MD. Menurut gue, justru akan aneh kalau tim percepatan reformasi hukum tidak melibatkan ketiga aktor dalam film Dirty Vote tersebut, karena ketiganya terkenal sebagai pakar hukum tata negara, akademisi, dan aktivis yang vokal. Kalau mereka punya preferensi pilihan politik, ya itu adalah hak mereka. Tapi ingat bahwa mereka sebagai pakar, akademisi, dan juga aktivis, mereka juga memiliki tanggung jawab moral dan keilmuan untuk mencerdaskan bangsa ini. Kalau kemudian ada yang bertanya, apakah Zainal Arifin, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti sedang berperan sebagai akademisi atau sebagai partisan? Menurut gue, sebelum menjawab itu, tolong dijawab dulu pertanyaan bahwa kalau Jokowi itu selama ini sedang berperan sebagai presiden atau sedang berperan menjadi ayahnya Gibran.
Baik, ini coba kita lihat ya komentar terbaru dari Ferry Amsari, aktor dari film Dirty Fort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan dua pesan. Pertama, tujuan pembentukan film Dirty Fort, dan kedua, seruan untuk tidak golput dan pastikan rezim kalah. Dari film itu, Dr. Zainal Arifin Mokhtar sudah menyampaikan tujuan film. Jadikan film ini sebagai tujuan penghukuman. Kepada siapa? Kepada rezim yang melakukan kecurangan penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pemilu, sehingga kemudian berbagai rekayasa timbul dan manipulatif. Pemilu tidak lagi jujur dan adil. Pemilu hanya sekedar manipulasi, di mana azasnya hanya sekedar langsung umum bebas rahasia dan 5 tahun sekali, tanpa dilaksanakan dengan jujur dan adil. Jadi kita harus tahu, dan ini harus betul-betul menjadi kekuatan untuk membangun upaya memastikan pemilu bisa berlangsung dengan baik, agar kemudian partai politik, politisi belajar untuk berbuat jujur, menepati janji politiknya, sehingga kalau mereka menipu, dia tidak lagi dilanjutkan dan tidak dipilih. Kedua, panggilan untuk jangan golput. Film ini mempertegas bahwa kita harus mengalahkan rezim yang sewenang-wenang. Jangan kemudian menjadikan golput sebagai alasan lari dari tanggung jawab politik warga negara. Ingat, golput juga bisa jadi strategi pihak-pihak tertentu untuk menang, meng-up isunya agar kemudian mereka bisa memenangkan pertarungan. Saya ambil contoh kasus Donald Trump versus Hillary Clinton. Di film diceritakan bahwa Donald Trump menang sebaran wilayah. Itu berasal dari strategi politik yang dibangun oleh Cambridge Analytica. Cambridge menggunakan data Facebook, mengetahui siapa saja pilihan penduduk dan sebaran wilayah para pemilih. Lalu mereka merekayasa sedemikian rupa agar pada wilayah-wilayah tertentu pemilih tidak memilih Hillary Clinton. Bagaimana caranya? Mereka mengatakan Hillary sudah menang. Oleh para pemuda yang pesimis dengan politik, yang tidak terlalu suka Hillary dan Donald Trump, mereka bilang ya sudah, kita golput saja. Yang jelas Donald Trump tidak terpilih karena Hillary sudah menang. Mereka terjebak masuk ke wilayah itu, mengkampanyekan golput dan dijadikan alat untuk kemenangan Donald Trump. Hal yang sama bukan tidak mungkin bisa terjadi di dalam pemilu kali ini. Orang yang popularitasnya karena kekerasan, catatan masa lalu dan segala macam, bisa saja menang seperti Donald Trump jika menggunakan taktik ini. Nah, jelas sekali kata pakar hukum tata negara Ferry Amsari, jangan golput ya. Jadi kita lihat ya, banyak sekali di TikTok komentarnya. Setelah menonton film Dirty Fort, akhirnya pendukung paslon 2 memutuskan untuk golput, tetapi dampaknya inilah ya. Kalau Anda golput, itu berpotensi adalah menjadi jebakan politik untuk memenangkan salah satu paslon. Ya, tentunya paslon dari rezim sekarang ini. Baik, coba kita lihat komentar terbaru dari aktor, yaitu film Dirty Fort. Teman-teman sekalian, saya kira begini ya. Pada dasarnya, demokrasi itu tidak memilih malaikat memang. Demokrasi itu bekerja secara lesser evil. Ya, the best among the worst. Kita memilih orang yang terbaik di antara apa yang tersedia. Ya, bahayanya kalau kita tidak ikut memilih, malah suara kita akan sangat mungkin dipergunakan oleh orang buruk untuk menang dengan mencurangi pemilu. Cari cara untuk menemukan orang yang harus kita hindari, orang buruk ini bisa berkuasa. Pesan terbaik, jangan paksa cari malaikat. Cari cara supaya orang terburuk tidak memimpin. Ya, begitulah demokrasi bekerja. Terima kasih teman-teman. Nah, kita udah mendengar pesan dari Zainal Arifin Mokhtar. Artinya kita tidak memilih calon presiden yang seperti malaikat, tetapi setidaknya kita meminimalisir calon presiden yang buruk, apalagi track recordnya yaitu melanggar etika dan semua aturan demokrasi ditabrak begitu saja demi melanggengkan kekuasaan. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.